Jadi, itu menunjukkan kelahiran ilmu yang menunjukkan kita asal dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Belikat kiri sebagai makom mahdi, perwujudan kelahiran atau permulaan kehidupan. Sehingga kalau digone manusia itu harus dilahirkan kembali, itu di Yohanes 3:3. Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan dari ruh, ia tidak dapat ke dalam kerajaan Allah. Itu Yohanes 3:5. Jika apa-apa kita ngambil itu jejak rekam di zaman Nabi Isa yang masih terekam. Siapa yang orientasi dunia untuk dunia, lahir itu adalah daging, maka perolehannya juga daging. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari ruh adalah ruh. Jika seseorang tidak dilahirkan secara ruh, maka tidak mungkin seseorang itu dalam kerajaan ilahi. Maka kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3:7 kan gitu. Di surat Rom 6:7-8 jelas. Wa'da Allah, janji Allah harus kamu wujudkan dalam ikatan persaksian, supaya kamu tidak dalam ikatan yang lahir. Ya, lamun hanya mengetahui yang lahir, mengenai kehidupan akhirat kamu lalai. Kalau jadi Garuda itu nyigar jeru dodo. Garuda itu nyigar jeru dodo, membelah, berada di dalam dada. Itu yang menjadi orientasi kehidupan kita, orientasi bernegara kita, orientasi bermasyarakat kita, orientasi kehidupan rumah tangga kita, orientasi aktivitas kita, supaya ketuhanan yang Maha Esa tidak beralih menjadi kekuatan dan kekuasaan yang Maha Kuasa. Jadi kalau nggak punya orientasi, kekuasaannya, keuangan, ketuhanan kan menjadi keuangan, kekuasaan, jabatan yang Maha Kuasa, supaya nggak beralih ke sana kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan menjadi perilaku nafsu yang lalim dan biadab, kan bisa jadi kan begitu, lalim tanpa adab. Persatuan Indonesia menjadi perseteruan Indonesia, kan kita kan nggak ingin ini dah, kita nggak ingin menjadi ini, dan seterusnya. Itu job. Jamarakumullah. Kemudian kenapa sih ketuhanan yang Maha Esa? Ini gambarnya di ngarep itu bintang. Ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan seseorang itu berfungsi secara bersamaan dua rongga yang berada di dalam dada. Allah menjadikan seseorang, Ja'alallah li rajulin min qalbaini, maka Allah tidak menjadikan seseorang itu berfungsi secara bersamaan. Artinya apa? Jika hati sanubari yang berfungsi, nuraninya mati. Jadi berkaitan dengan adanya bintang yang berada di tengah ketuhanan yang Maha Esa, semua aktivitas kehidupan itu untuk tercahayai dalam pedoman, terbimbing, terarah, karena hati nuraninya berfungsi. Itu bintang di tengah, sehingga yang menyertai adalah ketuhanan yang Maha Esa.
bukan keuangan yang Maha Esa. Esa itu mana wujud. Kalau kululu akad dimaknai akad itu wujud. Jadi bagaimana kita itu supaya hidup itu dalam sifat-sifat Tuhan, Rahman, Rahim, Tuhan. Ketuhanan itu yang menuju kepada Tuhan, semua aktivitasnya itu menuju kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan menuju kepada Tuhan. Tuhan yang telah dikenali itu akan menjadi bintang atau hati nurani yang berfungsi itu ditandai dengan bintang. Itu jika pertamanya menengok tadi dibisikkan lewat telinga yang kiri keberadaan dia oleh yang hak wenang, oleh hak sah, sehingga wenang menunjukkan keberadaan gaibnya diri Tuhan. Supaya hati nurani berfungsi. Kalau bintang itu adalah gambar hati nurani, nek hati sanubari gambare kuwi waru apa semanggi ya? Waru itu semanggi. Waru dibalik itu gambare hati sanubari yang berfungsi. Itu sanubari. Jadi nek kalau kamu cinta kepada kekasih itu ya memang waru. Kalau bintang itu adalah hati yang telah mengenal Tuhan, hati nurani. Yang berfungsi apa? Ya, yang bintang itu. Kalau hati sanubari akan merusak. Maka qolatil arabu amanah di surat Al-Hujurat 14 lengkapi kehidupan tata lahir berduniamu, akhlakmu, adabmu yang telah baik, perilaku mandiri dan daulat yang telah baik atau dalam proses menuju mandiri dan berdaulat, maka genapi tata lahirmu dengan iman. Itu di surat Al-Hujurat 14 terungkap sedemikian gamblang. Qolati arabu ammana kulam tu'minu walakin qulu aslamna walama yadkhuli iman fi qulubikum. Sebab untuk mengenali dia supaya dapat hadir di semua aktivitas kehidupan sehingga seseorang itu memiliki cahaya terangnya harus dengan butiran iman. Maka carilah yang menunjukkan supaya kamu dalam taat kepada Allah dan taat kepada utusannya. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada utusannya? La yalitkum min a'malikum syai'a. Yang dilakukan sebelumnya kebaikan-kebaikan itu tidak akan sia-sia. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu kan jelas. Garuda nyigar jerone dodo. Sungguh ada ilmu yang menjadikan kamu itu supaya dadanya itu dibuka. Fathan dibuka dengan sebenar-benarnya. Fi'il mudhari', fi'il masdar. Masdar maksudnya dengan sebenar-benarnya dibuka. Ditunjukkan dia sehingga berfungsinya hati nurani mubina, nyata, sehingga hidup itu nyata berdunia sebagai alat proses kembali kepada Allah di dalam dadanya yang dituju adalah dia. Inna fatahna laka fatham mubina. Sehingga yang demikian seseorang ini akan berada di dalam ampunan. Dan yang telah lalu juga dalam ampunan di ayat keduanya. Ya, ini
Kalau kita ya Garuda nyigar jerone dodo. Jadi gak ditemplek ke gambar Garuda itu gak ditemplek. Kenapa masjid ini ada Garuda gitu loh. Yang lain-lain kan gak ada. Kenapa? Maaf. Karena guru itu bukan fisik lahiriah ini. Kewasitoan dalam imam itu sesungguhnya adalah Garuda gitu. Garuda itu siapa toh? Imam. Para nabi, para rasul itu sebenarnya imam. Makanya yang berfungsi hati nurani. Kemudian yang kedua itu adalah apa? Oh ini apa yang kedua? Pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambarnya apa? Rantai. Secara logika sekilas. Kemudian kalau yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Gambarnya apa? Beringin. Kalau kita perhatikan sekilas, sepertinya kan terbalik. Persatuan Indonesia itu logika sekilas kan rantai, nggih. Leres? Kemanusiaan itu mesti kan ngayomi, itu ringin. Sekilas kan begitu toh? Kita cek kemana-mana orang asing dong. Setiap kita coba jebak, berarti terbalik. Iya kayak terbalik. Di amandemen saja kalau begitu terbalik kan. Enggak. Itu ada maksud hebat dibalik antara tulisan dengan simbol. Itu ada makna hebat. Jadi pada saat Tsumma arsalna rusulana tatro, ada kalimat hebat dibalik itu. Itu berkata dengan mutawatir bahwa keberadaan menunjukkan dia supaya hati nurani berfungsi oleh yang berhak. Liyudhiru ala dini kulih huwa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulih. Dia yang menjadikan kamu sebagai utusan membawa risalah supaya manusia dapat menyatakan secara fakta liyudhiru ala dini kulih dalam kehidupan al-haq, bukan kehidupan yang lahir, kehidupan kopiah, sarung, sorban, tapi liyudhiru ala dini kulih, totalitas dalam menjalankan kehidupan yang mengenal tujuan, mengenal keberadaan dia. Maka siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Huwa arsal rasuluhu bil huda, itu adanya hidayah, ada wujudnya keberadaan dia. Siapa yang mengenali dia maka itu dia memperoleh hudan, cahayanya. Tsumma kemudian arsalna, kami mengutus para rasul itu rusulana tatro, silih berganti, sambung, kait mengikat, tidak terputus tanpa jeda. Kulu maja'a ummah, akan tetapi setiap rasul datang kepada umat di zaman di mana rasul itu dimunculkan selalu didustakan. Kowe yo menungso biasa kaya aku. Maka muncul diperikutkan orang-orang itu dengan yang lain. Maka mereka saling, karena mereka memutuskan, maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan mereka beragama hanya melalui tutur kata. Maka binasalah mereka yang beragama dengan hanya tutur kata, dari katanya ke katanya. Ayatnya ngono niki surat Muhammad 44. Ayatnya kan gendeng tuh ya. Itu sebenarnya hebat.
Makanya rantai itu secara fungsi, manfaat, faedah, selamete podo persis antara Nabi Adam, Nabi Nuh Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, itu podo gitu maknanya itu. Jadi rantai ini, antar rantai itu adalah silsilah. Nabi Nuh, Nabi Adam, terus muncul Nabi Nuh, terus 60 tahun Idris, 60 tahun Nabi Nuh, bla 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 bla, 170 tahun Nabi Hud. Tapi ini enggak jeda, ini nyambung, kait mengikat. Hilang itu mergo selalu disalahfahami. Sampai Nabi Isa terus nyambung sampai Nabi Muhammad, nyambung terus teko kiamat, enggak pedot. Nek pedot ya bar jibar beh, isine kathok entut tuwek gobel, kan begitu. Tuwek gobel ya. Jadi itu kan terus, itu kan habisnya. Tapi karena ditentang, ya wes ngalah, nyisih, akhirnya nggak muncul lagi kan gitu. Diterima, ditolak ya memang begitu. Nek enggak, sing menunjukkan butiran iman sopo, buku enek po. Ya enggak mungkin wong golek bojo wae kok buku ra iso kok. Gusti Allah kok digoleki buku wong bojoe ra iso. Pengen duwe anak nganggo buku po. Enggak iso. Itu. Tapi membaca itu diperlukan, dilengkapi dengan iman. Tetap wawasan sains ya diperlukan dari baca apa saja sih. Jadi rantai marantai itu niat. Jadi dari diserupakan antara Nabi Adam, Nabi Muhammad itu yang nyambung begitu loh ya. Nggak pernah terputus antara satu dengan yang lain. Makanya bunder karo kotak ning terjemahane bunder ki lanang nek kotak ki wedok, kan begitu penjelasane. Sing ngulang sejarah apa nasional ya. Tapi nek wis mulang ya normal, aja ngetutke lambiku, gak apa-apa. Apa? Kan ada ustadz atau guru sejarah, ya normal. Gak usah gunakne kene iki, gak sambung nggo gitu loh. Aku bingung muridmu. Afakaan nama ja'akum rusul bimala tahwa anfusukum. Jadi pada saat didatangkan mereka kaget bingung, opo iyo enek to. Itu Rasulana. Teko kene, teko nyinggung tentang Garuda Pancasila. Apa nih? Teko nih teko. Jadi rantai itu simbol silsilah kait hujah yang membuka tentang inti manusia sehingga disebut kemanusiaan. Orang yang mengetahui fitrah manusianya, maka dia akan mengetahui tentang diri, maka dia akan mengadili dirinya, maka dia memiliki perilaku adil dan dia mengetahui perilaku adab, adil dan beradab. Kenapa yang diambil beringin dan seterusnya, kan? Kemudian yang keempat,
Yang keempat apa? Gambarnya apa? Banteng. Beringin kalau di kewasitoan itu beringinnya beringin putih. Aslinya gambar awalnya yang dikirimkan itu beringin putih. Kemudian menjadi beringin, gambarnya beringinnya apa? Hijau. Ada beringin hijau, ada beringin putih. Kemudian karena warna putih itu kesucian, kemurnian, Nur Muhammad, beringin persatuan, kekuatan, kebersamaan dan kekeluargaan dalam bentuk programnya apa? Enak programnya gitu. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu Quran, kalau di Quran itu ada tiga hal: Alkitab, Al-Hikmah, An-Nubuwah. Alkitab, Quran itu enggak jalan sendiri, harus ada penterjemah. Bahkan intinya itu adalah penterjemah atau sang utusan yang membawa kitab, bukan kitab jalan sendiri. Mbok goleki dhewe kowe tuku ndek nggone toko buku, kemudian kowe rumangsa entuk kanggone Gusti Allah, kan begitu. Yang terjadi kan begitu. Kowe tuku Quran hadis, kitab Quran hadis di toko buku, mbok pelajari, bar kowe rumangsamu kowe entuk omongane Kanjeng Nabi, kowe ndek kono iki petuk Kanjeng Nabi. Itu kan parah toh. Kowe moro di Gramedia tumbas napa Quran hadis. Itu penjual, petugas yang menjual buku di Gramedia duduk Kanjeng Nabi, kowe dikei kitab kok mbok anggap kowe iki nuku ngekei dhuwit Kanjeng Nabi gitu. Ya kan menjadi keliru kan dia gini. Kemudian tinggi dalili kono kene. Lah bahayanya kan seperti ini sebenarnya. Kemudian pada saat mengenai Alkitab, berarti alnya itu isim ma'rifah, intinya adalah yang berhak, yang sah sehingga menang menyampaikan sebagai kebenaran al-haq min rabbik. Itu Alkitab. Al-hikmah, keberadaan dia telah ditanamkan di dalam hati sehingga kehidupan berdunia yang dijalani ini adalah hikmah. Bukan masalah yang tampak kasat mata lahiriah, di balik yang tampak itulah hikmah. Orientasi Anda bercocok tanam itu adalah orientasi Anda tandang, orientasi nyambut gawi, orientasi nanam benih, orientasi mengajar, orientasi belajar, itu normal dijalani, tapi itu adalah media atau alat kita untuk menuju ke Tuhan. Itu kendaraan menuju kepada Tuhan. Tandur itu bukan supaya nanti panen, tapi itu karena kita telah diberi oleh alat. Utek, kuping, meripat, tangan, sikil kita gunakan untuk tandang gawe karena telah diberi oleh Allah. Tapi orientasinya karena menjalankan perintah Allah, yang dituju yang berada di dalam dada dia. Maka hasilnya piro wae pasrah kepada Allah, walaupun dengan ikhtiar yang sebaik-baiknya. Engko nek gagal gak gampang masuk angin,
Nek gagal nggak gampang putus asa. Karena punya orientasi. Orang yang mengenal Tuhan, yang mengetahui potensi yang telah Allah anugerahkan, itu akan kuat dalam proses inovasi dan kreatifnya. Cirinya pasti itu. Karena Islam memahaminya benar, beragama apapun bahkan dalam pengertian koridor para kenabian, benar, pasti memiliki kualitas kreatif dan inovasinya akan baik. Nek ogah-ogahan, malas-malasan, aras-arasan itu terpinggirkan, umat yang terpinggirkan sebenarnya. Ini yang hal mendasar. Pasti memberdayakan dan berbudidaya dalam kehidupan sosial masyarakat, karena inti syariat itu adalah menjaga tatanan kehidupan yang harmonis, serasi, selaras, seimbang. Banteng itu makna jihad. Maka dikatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi orientasinya itu, pemimpin itu bukan masalah angka-angkanya, tapi value atau nilai kehidupan. Mengembangkan perilaku spiritual. Intinya spiritual itu kepedulian, respect, respon, memberdayakan diri, dan seterusnya. Jadi kebijaksanaan itu perilaku lahir setelah batinnya mengenal. Jadi itu hikmah kebijaksanaan. Bijaksana itu perilaku setelah ada data. Bagaimana sistemnya yang baik, tidak menyakiti perilaku sosialnya, perilaku bebarengan, itu ada unsur kebijaksanaan gitu loh. Jadi kalau ada orang yang kreatif, inovasi, kalau hikmah kebijaksanaan nggak langsung ditangkap, tapi dianalisis dulu. Wah, ki urung ngerti, tapi ki kreatif, didorong. Kalau menggunakan keempat, nggak langsung dicurigai, dicekel, kemudian dimatikan, nggak akan begitu. Saat kita mengacu kalimat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Memang kalau mengacu pada butir-butir hebat, sampai pada tutupan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkro Tunggadewa, itu kan luar biasa. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkro Tunggadewa. Sekarang itu kata dengan G30 SPKI, itu kita sambung lain waktu, berkaitan dengan juga sejarah, berkaitan dengan Garuda, ya, yang beberapa yang belum diungkap. Apa kaitannya bulu-bulu hitungan dalam lehernya, dalam sayapnya, buntute dan seterusnya. Di samping sebagai makna kemerdekaan tahun 45, juga sekaligus sebagai sebuah makna hakikat. Itu ada dawuh dari guru-guru tertulisannya sih dawuh begitu ya. Saya dari guru saya, Mbah Yang Menawar, dari gurunya terus. Ini bagian dari hujah itu. Itu bagian dari hujah. Yang bukan wasiat, tapi sambungnya adalah sambung kait mengikat. Itu terus sampai Nabi Adam. Dan salah satu hujah adalah ini kan gitu. Ini sejak Nabi Adam. Dari informasi dari guru-guru itu terus sebenarnya salah satu hujah Garuda.
nggak pernah dibuka. Zaman Mbah Yai nggak pernah diasto, mung disimpen tok. Zaman mulai ngaji kalau mbok gawa untuk hujah. Hanya itu. Itu terus. Yaitu hebatnya satu sistem dalam ideologi Garuda Pancasila yang sampai saking hebatnya sehingga untuk direalisasikan jika hatinya kosong menjadi sulit. Akhirnya koyok kualat kan begitu dah. Koyok kualat. Saya kira begitu. Kalau kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan, elek-elekan, bangun kehidupan sosial yang harmonis. Ya. Tatanan lahir normal, sholat, poso, zakat, gaji bagi yang mampu, syahadat yang pertama itu normal. Memberdayakan diri berbudidaya, kita bisanya menjadi prototip atau model dalam sistem tata kelola seharusnya yang memiliki perilaku uswah itu ada jamaah tauhid, itu adalah normalnya adalah demikian, itu normal karena telah memahami bahwa sholat itu tidak hanya berhenti pada yang bersifat ritual jentat-jentit pasal jungkir balik. Bukan itu saja, sholat itu bukan masalah pasal jungkir balik, rukuk, sujud, atahiyat, salam. Itu ritual, ibadah. Sholat, yang dikatakan sholat itu kehadiran. Yang dikatakan sholat itu kehadiran. Yang dimaksud kehadiran itu telah mengenali dia sehingga dia ada di dalam dada. Dihadirkan di dalam dada, itu berarti adanya kehadiran. Jadi sholat itu tidak hanya yang jentat-jentit, itu ritual atau itu bagian dari perilaku ibadah membentuk kepribadian. Jadi nek jenengan tuh tanam ning atine zikir karo pangeran, ya itu sholat. Wis sinau atine eling Gusti Allah, sholat gitu loh. Tapi yang diperintahkan untuk sholat mulai takbiratul ihram sampai at-tahiyat ya wajib, seperti halnya wajibnya jenengan makan begitu. Sama saja begitu. Makanya ada sholat daim, ada akimi sholah, ada tarku sholah, ada fasoli maka sholatlah, ada sholatul wusta. Nah, itu kan ada hafidus sholah, sholat daim dan seterusnya. Makanya orang yang jentat-jentit itu sregep, ngelokne sregep, itu berarti sholatnya jelas tertolak. Wis to nek wong sholat tapi kok nek ngelokne liyan iki ya sregep. Membuli itu juga seneng, ngelok-ngeloke apalagi memfitnah itu seneng. Itu berarti sholatnya jelas tertolak. Orang yang sholatnya itu diterima itu pasti akan membentuk kepribadian lapang dada, maklumnya bagus, memahami perbedaan sebagai kekayaan, mencerdaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu akan mencerdaskan kita saat sholatnya itu benar. Itu sekaligus untuk koreksi kita. Semoga dalam ridha Allah, dalam ampunannya mendapatkan ber-beran bekah pangestu guru wasithah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila kali bila hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.